Halo, ketemu lagi bersama Eko. Kameranya tuh kan si Speed itu kan live streaming dan dia tuh jernih banget. Karena dia emang live-nya itu pakai mirrorless. Nah ini kamera buat live streaming. Tapi tunggu dulu, ini kamera, lihat, gue bisa tiktokan di sini. Ini, gue buka TikTok. Bisa buat buka IG juga, bisa buat Instagram juga. Jadi ini tuh kamera dari HoloLens yang seri Venus Live V2. Yang dimana itu kamera yang udah dilengkapi sama sistem Android di dalamnya. Makanya, ini udah beneran kamera proper. Tapi ada HP-nya gitu seakan di sini. Jadi kan bisa live semuanya dari sini. Mau itu langsung live dari aplikasinya gitu ya, kayak Instagram, TikTok, Facebook. Atau juga pakai custom URL. Nanti kita akan coba lihat. Oke, gue akan review dulu ketika kalian beli apa yang kalian dapat. Yang pertama ini si kameranya ya. Yang ukurannya sebenarnya kurang lebih mirip kayak mirrorless lah. Tapi dia emang bentuknya tuh mengotak. Dapat juga si chargernya, walaupun sekarang kalian lihat gue pakai baterai tambahan ya. Dan juga si kabel USB itu Type-C, yang itu juga sangat berguna nantinya. Nah, dia tuh ini beratnya nggak nyampe sekilo, cuma sekitar 900 gram. Jadi ini sangat enak buat dibawa-bawa buat kalau misalkan kalian pengen live di luar gitu ya. CPU-nya pakai Qualcomm, dan kayak tadi gue bilang, dia OS-nya sebenarnya dia custom, pakai HoloOS. Yang dimana itu semacam sistem Android-nya, tapi yang udah di-custom sama si HoloLens-nya gitu, biar dia compatible buat diutamakan untuk sistem perekaman, tapi juga ya tadi bisa masuk aplikasi-aplikasi gitu. Lihat di sini semuanya ada Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, Shopee. Kalau misalkan YouTube sih sebenarnya nanti bisa di custom URL-nya. Jadi kita tinggal masukin pakai si aplikasi dari HoloLens-nya. Dan buat kameranya sendiri itu dia pakai sensornya si Sony dengan lensa 22 mili dan f-nya 1,2. Makanya tadi pengetesan kita juga bisa lihat hasil perekaman dari kamera ini ya sama aja kayak kalian ngerekam pakai mirrorless dengan lensa yang wide dan juga f yang 1,2 itu bisa bikin lebih bokeh lah setidaknya di bagian belakang dan cahaya lebih banyak masuk juga dan pastinya ada wifi-nya juga. Kalau misalkan bang ini dia live di luar gimana caranya ya, kalian tinggal tethering dari HP gitu. Walaupun di sini juga kalian lihat ada colokan kabelan. Kalau misalkan kalian live-nya di ruangan pengen lebih stabil ataupun kalian adanya kabelan bisa tinggal colok dan langsung connect ke internet. Pastinya ada Bluetooth juga dan penyimpanan 128 GB gitu. Itu udah sangat-sangat cukup ya kalau misalkan kalian pengen merekam secara internal di sini untuk bikin konten sebelum dipindahkan ke PC ataupun laptop. Karena gue ngerekam kayak gini gue biasa cuma habis sekitar 20-30an giga gitu. Jadi harusnya udah sangat-sangat cukup. Dan kayak kalian lihat layarnya, ini layarnya bisa gue pindahin ke yang kalian. Nah, lihat, kalian bisa melihat. Kalaupun kita pengen melihat layarnya seperti ini, lihat. Bisa cuy, ini gue pindah ke kamera dulu ya. Nah, lihat. Gue bisa mengamati dari sini gitu. Bisa gini, ataupun dia kan tadi kan gue pakai mode portrait ya. Dia pun bisa mode landscape seperti ini. GG. Dan di lensanya juga tuh walaupun dia lensa fix, tapi ketika kita putar ini tuh dia akan melakukan digital zoom gitu. Karena dia sensornya di 4K, jadi untuk perekaman di 1080p ataupun live streaming di 1080p itu sama sekali nggak akan terasa pecah. Tapi ya ingat ini digital zoom gitu. Pasti secara kualitas akan beda sama lensa yang emang bisa diputar gitu. Tapi at least kita punya pilihan buat bikin dia digital zoom dengan kualitas yang nggak akan berkurang. Pastinya built-in speaker sama mic juga gitu ya. Walaupun nanti di pengetesan mic-nya gue kurang merekomendasikan kalian merekam langsung pakai mic-nya. Karena dia sebenarnya di sini bisa colok clip on. Dan ya speakernya standar lah gitu. Buat kalian preview hasil perekaman itu udah cukup banget. Buat kalian scroll-scroll TikTok gitu juga udah cukup banget. Cuman ekspektasikan jangan dipakai buat nyetel lagu gitu. Pasti suaranya nggak akan maksimal lah. Nah, buat portnya sendiri gitu. Di sini tuh kalian lihat ada UVC sama ada HDMI. Makanya nanti dia ini tuh kita bisa jadiin dia sebagai webcam yang tanpa capture card. Biasanya kan kalau kamera mirrorless kan dia kan ada outputnya HDMI gitu kan. Dan buat dijadiin kedetek sebagai webcam di PC kita buat live streaming ya itu perlu capture card. Layaknya kayak konsol ke PC kita. Kalau ini dia ada dua pilihan. Kalian pengen pakai HDMI dan ke capture card juga bisa. Pakai yang UVC ini juga akan langsung. Karena tadi kabel yang USB to USB-C itu tinggal langsung colokin USB-C-nya ke sini dan USB-nya ke PC kita. Jadi capture card itu udah ada di dalam sininya. Itu sangat-sangat praktis. Terus tadi colokan kabelan yang udah support 1 Gbps dan juga ini ada memory slot buat SD card. Ini udah kayak kamera asli. Kalian pengen ngerekam di internal bisa, pengen langsung ke cardnya juga bisa, ataupun simply ini cuma buat mindahin data dari internal ke sini gitu, buat kalian misalkan edit videonya. Dan di sini ada colokan mic 3,5 mm. Ini buat mic ya, bukan buat mikrofon. Jadi kalau misalkan kalian punya mic shotgun yang inputnya pakai jack 3,5 mm bisa. Tapi kalau misalkan beberapa mic sekarang kan udah Type-C, bisa juga di sini. Makanya ada colokan Type-C yang tulisannya mic. Dan ini gue cobain pakai clip-on apapun bisa. Terus USB gitu ya. Ini buat tadi bisa buat transfer data. Bisa juga buat masukin mouse sama keyboard. Karena nanti gue akan tunjukin kita bisa ngontrol semua ini colokin pakai mouse, pakai keyboard. Ini beneran udah kayak ada sistem komputernya tau di dalamnya. Sama terakhir ini yang buat power. Kalau tombolnya di sini ada tombol function yang bisa diatur. Tapi kalau secara default tuh dia akan munculin mic atau enggak gitu ya. Nah ini mic gain indikator. Di sini ada tombol on off sama sini tombol rekam atau live. Kayak kalian lihat buat dudukannya itu ada di samping dan juga di bawah. Makanya tadi kalian pengen bikin dia secara portrait, landscape, dua-duanya bisa. Oke, langsung aja ya kita ke
pengujiannya gitu. Jadi sebentar lagi gue akan pindah ke perekaman yang di sini buat kalian lihat hasilnya. Tapi dia tuh intinya bisa merekam secara internal 4K 60 fps, dan ya udah di Full HD juga 60 fps, di 720p juga bisa dengan semuanya bitrate di 20 MB per second. Itu udah sangat cukup ya buat kalian merekam secara internal buat jadi bikin konten sehari-hari. Dan ini hasilnya. Ini hasil perekamannya pakai si kamera HoloLens. Gila kan, cakep banget kan? Lihat tuh. Bokehnya. Coba ini gue sambil monitor. Keren banget. Ini gue sambil rekam ya, pakai HP nih, biar kalian bisa lihat juga. Tuh, langsung rekam. Dan ini mode landscape-nya gitu. Kalau misalkan pengen potret, tinggal diputer. Karena, nah, di sini ada mount-nya. Ya kan? Enak banget. Plug and play, kalian pengen live bisa, pengen rekam langsung bisa gitu. Dan ya udah, ini hasilnya gitu. Yang enak tuh ya, kayak autofocusing itu kan bisa bikin bokeh yang tadi gitu. Misalnya kita lagi nge-review barang gitu, si rem tuh. Bisa. Enak banget kan buat kalian jualan, buat kalian live casual gitu. Nah, ke menu utamanya yaitu live streaming. Kalian lihat footage ini. Gue tuh sempat nyobain live Instagram gitu, dan ya orang-orang nggak ada yang tahu gue tuh live pakai kamera ini gitu. Karena ya itu beneran plug and play. Kalian buka Instagram, terus kalian pencet tombol live-nya, ya udah live gitu. Kalian pengen bikin IG story juga bisa, pengen bikin buat di posting juga bisa gitu sebenarnya. Nah itu ya, yang opsi pertama perekaman tuh kita bisa langsung buka platformnya. Itu persis kayak kalian membuka HP. Ya Instagram langsung pencet tombol live-nya, TikTok juga sama, Shopee Live juga sama gitu ya, Facebook juga sama. Nah, kalau misalkan beberapa website yang pengen custom URL gitu, kita tinggal masuk ke bagian Holy Live. Itu udah integrated software-nya. Dan di sini kita bisa lihat ad stream, bisa scan QR, kita input semuanya dari HP. Kalau misalkan kita nggak mau capek-capek ngetik di sini, walaupun tadi kita bisa colok keyboard juga ya kalau nggak pengen ribet. Tapi ya udah, misalkan kita scan di HP. Nah, di sini kita tinggal pilih gitu. Ini di semua platform bisa, bahkan yang other itu tuh untuk yang custom URL ya. Terus kita tinggal masukin stream key-nya. Dan itu sebenarnya sama tampilannya kayak yang kita ada di bagian manualnya nih. Nah, ini kan manual nih. Di bagian si HoloLens-nya langsung bisa juga gitu. Udah, sesimpel itu, langsung live. Nah, selama kita live, di situ ada opsi kalau kita ke bagian yang ini, live recording. Jadi kita bisa merekam sambil live. Kan misalkan kita kan kalau misalkan ada yang main game ataupun apa, kita pengen bikin klip-klipnya gitu kan. Kalau misalkan kita download dari hasil live, pasti bitrate-nya turun. Kualitasnya jauh lebih buruk untuk diedit berikutnya. Nah, ini kita merekam secara internal yang hasilnya tidak ada kompresi sama sekali. Bahkan di sini kita bisa lihat ini nih. Di sini tuh dia ada opsi perekamannya. Pengen dipotong per berapa lama sekali. Ini ada sejam, 30 menit, 10 menit, sama 5 menit. Jadi file itu akan dipisah-pisah. Amit-amit, misalkan kalian live selama sejam. Terus korup, ya udah hilang semua rekamannya. Tapi ini nggak, misalkan kalian udahlah biar aman, per 10 menit sekali dia akan stop. Terus dia akan otomatis ngerekam lagi. Jadi ntar kalian akan mendapat, kalau misalkan sejam berarti akan mendapat 6 file video berbeda. Itu enak banget, fleksibilitas yang sangat-sangat besar ketika kalian pakai ini sambil live dan juga merekam. Oke, kebayang kan serunya gitu. Dan juga tadi mic yang gua mention gitu ya. Ini suara mic dari internal si HoloLens-nya. Nah, ini suara internalnya gitu. Lumayan bergema ya. Jadi makanya tadi gue sangat sarankan pakai aja clip on ketika kalian pengen konten, biar suaranya jauh lebih vivid lagi dan enak didengar. Ya kan, kayak yang gue bilang, ekspektasikan jangan menggunakan mic internalnya ketika kalian menggunakan untuk berkonten gitu, kecuali emang kepaksa banget ya. Dan pakailah mic tambahan. Nah ini ketika udah menggunakan clip on, ya kan beda kan gitu. Makanya sangat gue sarankan pakai mic aja, clip on ataupun ya sekedar mic shotgun yang ditempelin langsung ke jack 3,5 mm nya. Ini mic apapun gue cobain bisa gitu, tinggal colok ke bagian Type C ataupun ke bagian yang jack 3,5 mm. Dia akan langsung kedetek, dan ya udah, live kalian akan suaranya mantap. Nah, sekarang gue pengen bahas soal additional setting yang bisa kalian pilih. Yang pertama, ya di Pro Mode ya. Ini sebenarnya persis ketika kalian men-setting sebuah kamera lah. Dan ini akan ke-apply ke kamera yang di live streaming juga gitu. Kalian pengen auto bisa, ataupun pengen ISO-nya manual, shutter speed-nya manual, aperture-nya manual, semuanya itu bisa. Ini pilihannya banyak banget. Termasuk kita bisa nge-color grading. Jadi kalian tuh bisa ngeganti-ganti warnanya. Misalkan ini warna birunya kurang oke, pengen lebih kehijauan, langsung diganti. Pengen warna kulitnya tuh jauh lebih sawo matang, bisa diganti. Yang biasanya proses ini dilakukan ketika pengeditan di Adobe Premiere ataupun DaVinci kan. Itu jadi enak banget kalau misalkan kalian pengen live-nya cuma live IG biasa nih, tapi pengen dia tuh ada color gradingnya, biar si warna itu bagus gitu, si filternya itu seakan kalian bikin sendiri. Itu bisa, dan kalian tinggal save si presetnya. Jadi kalian nggak harus setiap kali live setting lagi, nggak. Itu cuma sekali setting, kalian bisa save ke beberapa preset. Ngomongin preset juga ya kayak biasa, dia juga nyediain preset yang template. Ini sebenarnya mirip ketika kita pakai filter di Instagram, di TikTok gitu, tapi ini filternya di dalam HoloLens-nya. Jadi nggak ada urusannya sama si aplikasinya. Itu bikin kita lebih fleksibel, dan semuanya ya diatur di sini, bukan di aplikasinya. Yang lucu di sini bisa masukin sound effect. Jadi misalkan kita pengen masukin semacam suara gema gitu ya, kayak gini. Yang seru tuh ketika kalian juga lagi nge-review ini kan, autofocusnya juga cepet gitu, lihat nih. Tuh,
dia akan fokus ke si remnya. Itu bisa. Ya, opsi tambahan lah. Walaupun kalau gue sih akan jarang pakai, tapi siapa tahu kalian pengen seru-seruan gitu ketika lagi live, itu disediakan sih opsinya. Termasuk overlay. Kalian pengen masukin logo, pengen masukin teks gitu. Misalkan kalian lagi jualan, ayo guys, ini karakter yang terlupakan ini harganya 100.000 gitu. Nah itu kalian tinggal tambahin teks gitu, itu bisa. Makanya tadi kenapa bisa colok mouse ataupun keyboard buat ngatur opsi yang kayak gini gitu. Jadi gue tuh ngebayangin ketika kita lagi live, misalkan dia sambil colokin out HDMI ke monitor yang gede biar kita bisa lihat, dan si kameranya kan mungkin agak jauh kan, kita nggak mungkin pegang-pegang. Nah ketika kita lagi live, kita tinggal atur sambil ngelihat ke monitor itu, settingannya pakai mouse ataupun keyboard, kita tambahin teks, ganti-ganti warna ataupun settingan yang lain gitu. Wah itu fleksibel banget. Jadi semua itu di sini guys, kamera, PC dikompakin di sini. Makanya kalian pengen live di pinggir laut gitu, ya asal ada sinyal ya, bisa. Dan juga ada light control. Kebetulan gue nggak punya buat lampu-lampu yang disupport sama si HoloLens ini, tapi katakanlah punya, semuanya dikontrol benar di sini. Jadi lighting ini semua nih kalian tuh nggak harus nyalain satu-satu gitu. Kalau misalkan ini keterangan, kegelapan, kalian tinggal atur semuanya dari sini gitu. Wah itu fleksibel banget sih. Dan juga ini kalian nggak harus takut panas, meledak gitu, enggak. Ini gue bahkan udah sempat nyobain nyalain selama 8 jam. Enggak panas. Anget aja gitu. Kalian pengen live 6 jam, 24 jam, buat subaton gitu, ini sama sekali nggak masalah. Paling limitasinya di baterai aja gitu. Makanya di paket penjualannya, dia ngasih si adapter. Kalau misalkan kalian lagi di indoor ataupun akan live yang lama, pakai adapternya aja. Nggak usah pakai baterai. Karena si baterainya emang di paket pembelian itu tidak dikasih. Kalian harus beli terpisah. Dan baterainya sendiri tuh kalau misalkan kalian pengen beli ya, cari yang seri NPF. Itu biasanya tuh yang dipakai sama Sony ataupun beberapa lighting, monitor eksternal gitu, biasanya emang pakai baterai yang kayak gini sih. Dan itu tahan lama juga gitu. Gue nyobain bisa tahan 2-3 jam untuk satu baterai gitu. Kesimpulan, gila ya. Jadi itu solusi banget buat kalian yang, bang gue pengen live, tapi gue juga pengen rekam buat konten gitu. Ini udah jadi pilihan banget gitu. Kalian bisa bawa kemana aja, gampang banget. Suka live shopping gitu, dimanapun di YouTube sekarang udah bisa, ataupun di TikTok, ini bisa dibawa kemana aja tanpa harus bawa laptop tambahan ataupun bahkan PC gitu. Dan ingat, perekamannya tidak ada kompresi sama sekali karena dia emang ngerekam internal dari sini. Ya lainnya kita pakai mirrorless buat syuting. Kalau ngomongin kekurangan cuma satu dari gua, lensanya aja yang nggak bisa diganti. Bayangin ini bisa diganti sih bakal perfect banget. Tapi ya udah, emang si HoloLens ngasih lensa 22 mili gitu, yang dimana itu lensa wide yang harusnya udah jauh lebih aman kan dipakai di segala kondisi. Kalaupun kita pengen zoom, bisa digital zoom, setidaknya di 1080p tidak akan pecah. Misalkan kalian bawa nih, sorry, gue mau update sosial media dari sini. Itu gila sih, ini sih orang akan sangat melihat kalian ketika kalian live di sini. Ya kalian pengen live kayak ISOSpeed in real life live stream gitu ya. Ya udah, kalian bisa. Silahkan tulis komentar kalian. Ini dari gue, semua bermanfaat. Nuhun.